Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tentunya, sehingga kita masih sama-sama senantiasa diberikan kesempatan untuk menghadiri sebuah majelis ilmu taman-taman surga. Seperti di bulan Januari lalu, kita masih harus melaksanakan kajian secara online dikarenakan kondisi pandemi corona yang masih melanda seluruh dunia, wabil khusus negara kita Indonesia. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada manusia terbaik, manusia pilihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian yang menjadi pengikutnya yang senantiasa insya Allah melestarikan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan juga semoga kita senantiasa termasuk ke dalam golongan yang kelak mendapatkan syafaat pada yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami atas nama Takmir Mushola Ibadur Rahman Komplek Harvest Residence Ciputat, Ustaz, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Ashar Arif bin Saif yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk mengisi dalam kajian bulanan kompleks kita. Semoga kita senantiasa tetap bisa terahim terus, Ustaz. Juga tak lupa terima kasih kepada para jemaah yang alhamdulillah sampai dengan hari ini senantiasa tetap istiqomah dalam bersemangat terus untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i sebagai salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan kesempatan hari ini, sebagaimana kita sama-sama ketahui, topik kajiannya adalah hikmah di balik sakit. Kita sama-sama mengetahui mungkin ini ada cukup relevan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Begitu banyak teman, sahabat, keluarga kita yang saat ini mungkin juga tertimpa sakit atau tertimpa sakit. Mungkin sejak bulan Maret, Februari kita juga sudah mengalami kondisi wabah ya, corona. Dan oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama membahas apa-apa saja pelajaran yang bisa kita ambil sebagai hikmah daripada sakit tersebut, dan juga mungkin pandemi juga. Tidak perlu berpanjang kala mungkin Ustadz, mungkin itu saja dari kami pihak Takmir Mushola Ibadur Rahman Komplek Harvest Residence, mengucapkan jazakallahu khairan atas kehadiran dan senantiasa semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada baiknya kita sama-sama berkonsentrasi meluruskan niat kita. Insya Allah selama 90 menit ke depan kita akan menyimak kajian yang akan dipaparkan oleh Ustaz Ashar, dan mungkin nanti di 30 menit terakhir kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin itu saja Ustaz yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadisihi ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairan inna amrahu kullahu khairan in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Amma ba'd, rabbi sakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu kajian di Musalla Ibadallah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa meskipun via online, tapi ini tidaklah mengurangi kesemangatan kita untuk ta'ammuk dan tafakuh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita, semoga Allahu Jalla Jalaluh menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal saleh kita dan sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu, jamaah kajian Harpes Residen, ya, Musalla Ibadur Rahman yang selalu dijaga dan dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan berkaitan tentang musibah atau cobaan yang dialami oleh kaum muslimin berwujud sakit. Allahu Jalla Jalaluh di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 155 sampai ayat 157 menjelaskan bahwasannya kita sebagai orang yang beriman itu pun juga dicoba, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang lain, seseorang ketika beriman, ya, untuk menguatkan dan mengokohkan keimanannya tersebut, maka diuji dan dicoba oleh Allahu Jalla wa'ala. Di antara cobaan tersebut tidak lain adalah berkaitan dengan sakitnya seorang muslim tersebut. Dan hidup ini penuh dengan cobaan. Untuk apa tujuannya? Selain penghapus dosa, juga untuk meningkatkan derajat dan martabat di hadapan Allah Jalla wa'ala, sekaligus juga sebagai tabungan pahala. Makanya Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 155 sampai ayat 157, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, dan kami pasti akan mencoba kalian. Kami Allah pasti akan menguji kalian, wahai orang yang beriman. Dengan sedikit rasa khawatir, rasa takut, kemudian rasa lapar, kemudian kekurangan harta, bahkan
ada orang yang kita cintai dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, atau kekurangan buah-buahan, gagal panen, itu semua cobaan. Tapi Allah Jalla wa'ala pada ujung ayat ini menjelaskan, wabasyiris sabirin, good news, kabar gembira buat mereka yang sabar, yang sanggup untuk menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Dia yakin ini semua adalah sebagai cobaan dan ujian yang datang dari Allah Jalla wa'ala untuk menguatkan dan mengokohkan keimanannya, maka pasti dia tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa mereka orang-orang yang bersabar tersebut? Allah menyatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah apapun, cobaan apapun, lisan ini sanggup untuk mengucapkan kalimatul istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang-orang yang sanggup untuk bersabar dan menerima ketetapan dan takdirnya Allah Jalla wa'ala, mereka itu mendapatkan kebaikan. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan salawatnya dari Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala bersalawat kepada hambanya, maksudnya Allah Jalla wa'ala memberikan berbagai macam kebaikan untuknya. Nanti kita akan kupas tuntas tentang hikmah di balik sakit. Subhanallah, kalau kita rasakan hikmahnya tersebut dan kita pahami, Allahu Akbar, mungkin setiap muslim itu punya keinginan untuk sakit. Tapi itu tidak dibolehkan. Cuma hikmahnya luar biasa. Kebaikan yang didapatkan luar biasa dari seorang muslim yang sakit itu. Dan dipastikan mereka akan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Wa ulaika umul muhtadun. Dan mereka tersebut mendapatkan petunjuk selalu dari Allah Jalla wa'ala. Bahkan dikatakan musibah yang ada untuk kaum muslimin itu semuanya ya kita katakan kebaikan. Dan ingat Bapak dan Ibu, cobaan, ujian itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan rasa tidak enak di hati seperti seseorang mendapatkan bencana, musibah seperti sakit. Kekayaan, kepintaran, pangkat, jabatan, itu juga semuanya adalah cobaan. Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis yang sahih. Tapi seorang mukmin itu ketika mendapatkan cobaan apapun, baik itu kebaikan ataupun cobaan yang dianggap oleh dia tersebut tidak enak di hati, semuanya bagus buat orang yang beriman. Dalam hadis Suhaib, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Ya, bahwasannya sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman tersebut. Seluruh perkaranya, semuanya tersebut baik. Ya, semuanya bagus. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Ya, semua itu tidaklah didapatkan oleh seseorang kecuali kalau dia tersebut beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu ya Rasulullah? Orang mukmin, kata Nabi SAW, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu. Orang mukmin jika mendapatkan ya satu kenikmatan, kebahagiaan, entah itu kekayaan, entah itu nikmat berkeluarga, entah itu nikmat kepintaran, entah itu berkaitan dengan jabatan dan lain sebagainya, dia pun bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bersyukurnya dia kepada Allah Jalla Jalaluh akan nikmat yang telah Allah berikan, itu baik buat dia. Karena bersama dengankan pahala ketika dia sanggup untuk bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tapi sebaliknya, namanya hidup di dunia, tidak hanya sekedar kebahagiaan yang didapatkan oleh orang mukmin. Kadang mendapatkan sesuatu yang berkaitan sesuatu yang tidak mengenakan di hati, musibah seperti sakit. Wa in asabathu darra'u sabara. Jika orang mukmin tersebut mendapatkan sesuatu yang tidak enak, ya, artinya musibah yang menimpa dia seperti sakit, maka dia bersabar. Dengan bersabarnya dia tersebut, maka itu lebih baik buat dia karena bersama dengankan pahala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, termasuk dari musibah yang ada tersebut,
tidak lain adalah berkaitan dengan orang yang sakit. Perlu diketahui bahwa sakit itu merupakan takdirnya Allahu Jalla wa'ala. Ya, dan menurut akidah seorang muslim, sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara rukun iman ya ada rukun iman 6 ya. Kemudian yang terakhir itu dijelaskan oleh Nabi SAW, kita beriman akan takdirnya Allahu Jalla Jalaluh, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kita wajib untuk kita imani sebagai wujud untuk beriman kepada Allahu Jalla wa'ala. Nah, makanya sakit itu adalah ujian. Sakit itu adalah cobaan ya yang telah Allahu Jalla wa'ala takdirkan untuk kita. Nah, ya makanya kalau kita memahami sakit itu sebagai ujian, cobaan yang telah ditetapkan dan telah ditakdirkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Hendaknya orang yang sakit memahami bahwa sakit adalah ujian dan cobaan dari Allahu Jalla Jalaluh, dan perlu benar-benar kita tanamkan dalam keyakinan kita yang sedalam-dalamnya bahwa ujian dan cobaan berupa apapun kita katakan, tidak lain semua itu sebagai tanda kasih sayangnya Allahu Jalla wa'ala kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih ketika menjelaskan tentang paling beratnya cobaan. Paling beratnya cobaan itu dialami oleh para nabi, para anbiya, ya kan? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, termasuk setelahnya itu adalah orang yang setelah Nabi SAW, seperti para ulama, para alim, ya kan, seperti itu. Termasuk kita semua. Makanya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang lain, inna idhamal jaza'i ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Ya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nah, ini orang mukmin jika dicoba oleh Allah Jalla wa'ala dengan cobaan apapun, ya, entah itu kefakiran, kemiskinan, entah itu cobaannya sakit, atau cobaan-cobaan yang lain, seperti sekarang bencana misalnya, ya, itu tidak lain menunjukkan cintanya Allah Jalla wa'ala kepada kaum tersebut. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai ya satu kaum, maka Allah Jalla wa'ala akan mencoba itu kaum. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan musibah yang dia dapatkan, maka Allah Jalla wa'ala akan meridhoinya, akan mencintai orang tersebut. Tapi sebaliknya, ketika ada dari kalangan orang mukmin yang tidak ridha dengan musibah yang dia dapatkan, ya kalau bahasa kita nggak ikhlas nih, ya kan, seperti itu, seperti nggak menerima, ya bahkan benci, ya ketika qadar Allah takdirkan dia mendapatkan musibah sakit corona misalnya, atau terinfeksi virus COVID-19 ini, dia marah, dia benci, kenapa saya begini? Kenapa saya mendapatkan ini? Padahal saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Saya sholat, saya menunaikan zakat, saya berpuasa, saya bahkan sudah haji, dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan yang tidak bagus yang keluar dari mulutnya tersebut. Tidak menerima akan ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan dia mengalami ujian dan cobaan sakit tadi. Dia benci. Maka apa? Falahu sukhut. Ya, falahu sukhtu. Maka dia akan mendapatkan kebencian dan kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala. Dan subhanallah, kita tahu bahwasannya cobaan-cobaan tersebut tidak lain, ya, itu sebagai penghapus dosa, ya, sebagai penghapus dosa, ya. Nanti kita akan jelaskan hikmah di balik musibah, salah satunya penghapus dosa. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, ya, akibat ulah daripada ya perbuatan manusia, ya apa yang didapatkan berkaitan dengan apapun musibahnya, bencananya, seperti kebanjiran, seperti gunung meletus,
kemudian berkaitan tentang tanah longsor, gempa bumi. Nah, keadaan seperti itu, kalau mendapatkan bencana seperti itu, termasuk sakit, itu bisa jadi adalah sebagai balasan, ya, dikarenakan perbuatan dosa yang dia lakukan, atau bisa jadi itu sebagai rahmatnya Allah, ya, sebagai kasih sayangnya Allah kepada dia tersebut. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang derajatnya hasan, innal masaiba wal amrada wal ahzan, ya, wal ahzana jazaun. Sesungguhnya musibah yang dialami oleh seseorang, termasuk sakit, termasuk rasa sedih, rasa susah, itu tidak lain sebagai balasan hukuman dikarenakan perbuatan dosa yang dia lakukan ketika di dunia ini. Ya, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahul uqubah fid dunya. Jika Allah Jalla wa ala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah mensegerakan ukubahnya, hukumannya di dunia ini. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr ansaka anhu bidzanbihi. Jika Allah menginginkan seorang hamba itu keburukan dan kejelekan, Allah tahan hukumannya di muka bumi ini. Allah tidak hukum di muka bumi ini. Tetapi Allah akan hukum dia nanti di akhirat. Dan hukuman akhirat lebih pedih, lebih keras, lebih sadis. Hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Sampai nanti Allah Jalla wa ala, ya, menghukumi dia, ya, di akhirat kelak. Mensempurnakan hukuman tersebut di akhirat. Makanya kita lihat Ustadz nih seseorang begini, melakukan maksiat begini. Kok saya nggak pernah mendapatkan musibah sebagaimana saya? Ya, dia melakukan perbuatan, ya, yang sifatnya nauzubillah zina, tapi aman-aman aja Ustaz, sehat-sehat saja. Nah, itu namanya apa? Istidrak. Istidrak. Ya, orang mengambil haknya orang lain. Ya, baik-baik saja. Ya, kita katakan ya kelihatannya baik, hatinya tapi susah. Sekaligus hukuman yang nanti dia dapatkan di akhirat, Allah undur sengaja, berarti Allah menginginkan keburukan kepada itu orang. Istidrak. Kok sepertinya panjang umur, anteng-anteng saja. Nah, berarti jangan-jangan itu keburukan buat dia. Karena hukuman di akhirat, siksa di akhirat lebih pedih daripada hukuman di dunia ini. Nah, selain hukuman bisa jadi kalau orang mukmin yang sakit, ya, itu tidak lain adalah sebagai apa? Rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allahu Jalla wa'ala. Makanya berbahagialah orang yang sakit tersebut. Ya, berbahagialah orang yang sakit. Kenapa? Dia tersebut mendapatkan satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Kita bacakan hadisnya. Ya, dengan sebab sakit, dia tersebut dihapuskan dosa-dosanya. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama, ya, yang bisa didapatkan oleh orang yang sakit, sebab sakit, Allahu Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa dia. Disebutkan di dalam dua hadis, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarahullahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa nasab. Nasab itu adalah kelelahan, kecapean. Alhamdulillah. Kita ini orang mukmin, kita muslim, alhamdulillah. Capeknya kita, lelahnya kita, itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Allahu Akbar, ya salam. Wala wasabi, termasuk jika orang mukmin mendapatkan musibah, sakit, baik sakit yang berat ataupun sakit yang ringan, ya, itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ya, makanya orang yang sakit tersebut, hikmah yang paling utama yang dia dapatkan, faedah dari sakitnya dia tersebut adalah
terhapuskan dosa-dosanya. Asal dengan catatan dia ridha, dia rela, dia ikhlas dengan keputusan Allah Jalla Jalaluh, dia mengalami sakit tersebut. Dan itu sebagai caranya Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Wala hammin, rasa khawatir, namanya hidup di dunia ini, ada kadang kekhawatiran itu muncul. Kita mukmin, alhamdulillah. Rasa khawatirnya kita tersebut, itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala hazanin, kesedihan. Ya, tidak selamanya kita di dunia ini hidup bahagia. Terkadang ada cobaan yang membuat kita tersebut sedih. Subhanallah, dengan kondisi seperti sekarang ini, adanya musibah corona, adanya musibah ya virus COVID-19, bahkan ada dari saudara kita yang terkena itu COVID, bahkan sampai meninggal dunia. Pastinya kita sedih. Pastinya apa? Kita sedih. Tapi subhanallah, orang mukmin kalau mengalami kesedihan, itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Wala adzan, ya, atau mendapatkan gangguan dari orang kafir atau gangguan dari orang-orang fasik, selalu mengganggu kita. Subhanallah, gangguan-gangguan yang kita dapatkan tersebut itu sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala ghammin, ya, gham itu rasa nggak enak di hati, galau, kata anak muda sekarang. Rasa galaunya orang mukmin sebagai penghapus dosa. Sampai dikatakan oleh Nabi di penghujung hadis ini, seseorang mukmin yang kakinya tertusuk duri, itu pun tidak lain sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh menghapuskan dosa-dosa dia. Bahagialah orang yang sakit, ya, dengan kalian sakit, mungkin itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kalian. Jangan menganggap, Ustaz, anak jauh dari dosa. La. Kita manusia ini, ya, bukan nabi. Kita ini bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi maksum, nabi itu terjaga jauh dari dosa, terhindar dari dosa. Sedangkan kita ini pasti ada dosa. Mungkin dosa besar tidak, tapi dosa-dosa kecil pastinya, ya, bisa jadi kemungkinannya kita lakukan di setiap hari kita. Tapi syukur kita orang mukmin, Allah menjadikan kelelahannya kita, sakitnya kita, rasa khawatirnya kita, itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Nah, subhanallah. Itu yang pertama. Jadi dengan demikian, ya, kebahagiaan orang mukmin yang sakit tersebut bukan ingin sakit, tidak. Tapi kalau Allah takdirkan sakit, ya sudah, kita terima 100%. Ya, ketetapan Allah Jalla wa'ala berkaitan dengan musibah sakit tersebut. Dengan kita ridha, ya, dengan apa yang Allah putuskan tadi, dipastikan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Jalla wa'ala, sekaligus juga itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Hikmah di balik sakit. Yang kedua, hikmah di balik sakit tidak lain adalah sebagai tabungan pahala. Ya salam. Orang sakit bisa dapat pahala. Dalilnya, Ustaz, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Nah, disebutkan di dalam hadis, ya, dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya minal huma." Ya, tidak ada sakit yang sekiranya Allah timpakan kepadaku yang paling aku sukai untuk aku dapatkan kecuali penyakit huma, demam, panas itu. Bukan berarti Rasulullah suka sakit, tidak. Ini kalau sekiranya kalau ingin memilih sakit, sakit yang mana yang disukai, yang kita dapatkan. Ibarat kata begitu. Bukan berarti kita berharap ingin sakit, kita ingin sehat walafiat. Tapi kalau sekiranya ditakdirkan harus sakit, ya, kalau bisa memilih sakit yang diharapkan itu, kata Nabi SAW, sakit huma. Huma itu demam atau panas yang luar biasa. Abu Hurairah bertanya, kenapa ya Rasulullah kok suka sakit panas tersebut atau sakit demam tersebut? Qala Rasulullah menjawab,
li'annaha tadkhul fi kulli udwin minni wa inna Allah azza wa jalla yu'ti kulla udwin qistahu minal ajr. Karena sakit panas tadi atau demam tadi itu masuk ke seluruh anggota tubuh, ke sel-sel tubuhnya, ke kerangka-kerangka tubuhnya, ya, ke darahnya, ya kan, seperti itu, seluruhnya masuk, terasa betul itu. Dan setiap yang dirasakan oleh tubuh tersebut dari anggota-anggota badan tadi itu, Allahu Jalla wa Ala menjadikan bagian itu sebagai pahala. Allahu Akbar. Sebagai pahala dan hasanah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya, yang didapatkan oleh seorang mukmin tersebut. Nah, selain penghapus dosa, juga apa? Dapat pahala. Allahu Akbar. Dapat pahala. Makanya sabar. Terima ketetapan Allahu Jalla wa'ala. Ridha dengan keputusan Allah dan takdirnya Allah. Maka selain sakit itu sebagai penghapus dosa-dosa kita, juga tidak lain sebagai tabungan pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya, meningkatkan dignity dan kehormatan kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh dengan sakit tersebut. Dalilnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dan juga dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dalam hadis Salman Al-Farisi diceritakan oleh Sa'id, ya, qala, Sa'id ini bertutur bercerita, dia kebetulan bersama Salman Al-Farisi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sa'id dan Salman membesuk, ya, temannya yang sedang sakit di daerah Kindah. Di daerah Kindah. Naam. Falamma dakhala alaihi qala, ketika Sa'id dan Salman sudah bertemu dengan si yang sakit ini, tahu-tahu Salman berucap kepada si yang sakit ini, temannya yang sakit ini, "Abshir, abshir. Good news, kabar gembira buat engkau, kabar gembira buat engkau." Kata yang sakit ini, "Kenapa? Anak sakit. Kok antum mengabarkan kabar gembira buat anak yang sakit ini? Seharusnya kan bersedih antum ini." Enggak, kata Salman Al-Farisi, aku mendengar Nabi SAW mengatakan seperti ini. Fa inna maradal mu'mini yaj'alallahu lahu kaffaratan wa musta'taban. Kalau orang mukmin yang sakit, Allah jadikan sakitnya dia tersebut sebagai penghapus dosa dan sekaligus juga sebagai peningkat derajat di sisi Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Beda dengan orang yang fajir, orang yang kafir yang sakit. Ya. Orang yang kafir, orang yang fajir sakit itu seperti onta. Wa inna maradal fajiri kal ba'ir. Aqalahu ahluhu summa arsalu fala yadri lima ukila wa lima uksil. Kalau orang kafir yang sakit itu seperti onta yang diikat oleh pemiliknya, kemudian dilepas oleh pemiliknya. Nggak tahu tuh, ya, kenapa tuh onta diikat, kenapa tuh onta dilepas. Sama dengan orang kafir. Kenapa dia sakit? Nggak paham. Yang jelas bahwasanya sakit ya sudah sakit. Kesedihan aja yang mereka alami. Seperti itu. Hilang sakit, sudah sehat juga nggak ngerti kenapa sehat lagi. Tapi beda dengan orang mukmin. Sehatnya itu tidak lain sebagai cara Allah Jalla wa'ala untuk memberikan kenikmatan buat dia, agar dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dia sakit, itu Allah Jalla wa'ala juga jadikan sebagai tabungan pahala buat dia dengan dia bersabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Disitulah tingkatan derajat orang mukminin ketika sakit tersebut meningkat di hadapan Allah. Kehormatannya, derajatnya diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Naam, hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam, ya, kitab Adabul Mufrad. Bahkan dikatakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma zalal bala'u bil mu'min wal mu'minati fi jasadihi wa malihi wa waladihi
hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Ya salam. Ya. Terus cobaan itu didapatkan oleh orang mukmin, baik dia laki ataupun perempuan, baik dicobanya, diujinya berkaitan dengan tubuhnya, sakit misalnya, atau berkaitan dengan hartanya, berkekurangan. Sebelum pandemi, Masya Allah, penghasilan luar biasa. Ketika datang pandemi, ada wabah corona, mulai berkurang tuh ekonomi. Subhanallah, dicoba oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk juga dicoba dengan anaknya. Ya, Subhanallah, dicoba orang mukmin baik laki ataupun perempuan sampai nanti ketemu dengan Allah Jalla wa Ala, maka dia tidak ada dosa. Derajatnya betul-betul sempurna di sisi Allah Jalla Jalla. Allahu Akbar. Nah, ini hikmah yang ketiga. Sakit itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk meningkatkan derajat seorang mukmin tersebut. Kemudian yang keempat, sebab sakit, subhanallah, doanya orang yang sakit tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Naam, apapun bencananya, apapun musibahnya, ketika dialami oleh orang mukmin, ketika dia berdoa, biiznillah dan insya Allah, doanya tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk dari cobaan untuk orang mukmin adalah ketika dia tersebut mengalami sakit. Ketika sakit, dia banyak berdoa, maka insya Allah doanya tersebut diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ada satu athar dari Abu Nuhailah, ya, Abu Nuhailah ini sahabat Nabi yang sedang sakit, radhiyallahu an, dibesuk dan dijenguk oleh teman-temannya, oleh sahib-sahibnya. Subhanallah, ketika teman-temannya datang kepada Abu Nuhailah ini, seharusnya kan yang membesuk itu yang mendoakan. Itu sunnahnya. Allahumma anta syafi antusfiya akhana fulan bin fulan syifaan la yughadiru saqama. Itu sunnahnya, mendoakan agar orang yang sakit tersebut sembuh dari sakitnya. Tapi subhanallah, ini teman-temannya ketika datang ke Abu Nuhailah, malah dia minta doa dari Abu Nuhailah agar didoakan. Ya, Allah, berdoalah engkau wahai Abu Nuhailah. Kenapa kata Abu Nuhailah? Karena doanya orang mukmin yang sakit itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Akhirnya Abu Nuhailah berdoa, Allahumma nqus minal maradi wa la tunkis minal ajab. Ya Allah, hilangkanlah penyakitku ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah, tapi jangan engkau hilangkan dan kurangi pahala dari sebab aku sakit ini. Kata sahib-sahibnya, udu, tambah lagi dong doanya. Tambah lagi doanya. Akhirnya dia berdoa lagi untuk kedua kalinya. Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hambamu yang selalu mendekatkan diri kepada engkau ya Allah. Kata sahib-sahibnya, kata teman-temannya, tambah lagi doanya. Dia melihat kepada umminya, kepada ibunya, kemudian dia mendoakan ibunya. Wa ja'al ummi min huril in. Jadikanlah ibuku sebagai bidadari surga. Allahu Akbar. Doanya orang yang sakit, ya, itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka siapapun dari teman kita, saudara kita, famili kita, kerabat kita, atau orang yang kita kenal, dari tetangga-tetangga kita, jika dia muslim, kabarkan tentang kabar gembira ini. Selain itu penghapus dosa, penambah pahala, meningkatkan derajat dan martabat isi Allah, pastikan kita bilang, selain dia ikhtiar dengan obat-obatan, ketika dia tersebut sakit, supaya segera sembuh dari sakitnya, kita bilang sama dia, kita katakan sama dia, Bapak, Ibu, selalu menggantungkan nasib kepada Allah. Dengan selalu berdoa, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala yang menguji dengan sakit ini, Allah juga yang mengangkat penyakit ini dan menghilangkan penyakit ini. Doa sama Allah Jalla wa'ala. Nah, termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi ketika mengalami sakit. Seperti sakit-sakit yang jelek seperti COVID-19 ini. Doanya Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan dari berbagai macam penyakit yang buruk, dari berbagai penyakit yang jelek.
Ya, dari berbagai macam penyakit yang jelek, di antaranya penyakit COVID-19 ini. Ini penyakit nggak terlihat oleh kita. Kita kumpul dengan teman kita, wallahu alam, apakah kita yang bawa penyakit ataukah teman kita itu. Makanya kita cuma ikhtiar saja, pakai masker, pakai sarung tangan, bersentuhan, segera cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu ikhtiar. Tapi tetap, ya, yang menentukan itu Allah Jalla wa'ala. Makanya kita siapapun, entah kita sedang di atas atau sedang di bawah, atau kondisi kita menjabat ataupun tidak menjabat, ya, kalau kita ini punya tanggung jawab, selain kita arahkan masyarakat kita dengan kebaikan, jaga jarak, pakai hand sanitizer, pakai cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, pakai masker, juga ingat doa sama Allah, minta Allah magfa'annal waba wal bala, ya Allah, segera angkat ini wabah ya Allah dan bencana ini. Ajilan gair ajil ya Allah. Segera ya Allah. Jangan diperlambat lagi ya Allah. Segera angkat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jika sekiranya ini wabah ada kena dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Tolong hilangkan ini musibah ya Allah. Nah, itu tidak lain sebagai cara menggantungkan nasib kepada Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Kita kan tidak tahu, cuma sekedar ikhtiar aja sekarang mencari sebab untuk sehat. Tapi kadang ada teman yang berkeluh kesah, Ustaz, ana di rumah, Ustaz, nggak kemana-mana, isolasi diri sendiri. Ya, keperluan keluar sudah kita wakilkan dengan pihak lain, tapi kena juga, Ustaz. Ya sudah takdir. Antum muslim, antum mukmin. Terima takdirnya Allah Jalla wa'ala. Dengan antum menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, maka dipastikan dosa antum diampuni, antum mendapatkan pahala, derajat dan martabat antum diangkat oleh Allah Jalla Jalaluhu, sekaligus doanya antum dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Doa, minta sama Allah. Kalau sekiranya ada di antara kita sakit, yang sakit berdoa agar segera diangkat itu penyakit. Sekaligus yang sehat juga mendoakan dia agar dia sembuh lagi. Sembuh yang tidak kambuh lagi penyakitnya. Seperti itu. Nah, kita lazim menggantungkan nasib kita kepada Allah. Makanya salah satu hikmah di balik adanya musibah corona atau musibah virus COVID-19 ini tidak lain ya menunjukkan kepada kita semua, kita ini lemah, kita ini dhaif, dan kita ini hendaknya selalu menggantungkan nasib kepada Allah Jalla wa'ala, bukan menggantungkan nasib kepada makhluk. Dan cara yang paling luar biasa untuk menggantungkan nasib kita kepada Allah Jalla wa'ala, dengan kita selalu berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Salah satunya kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari yang namanya penyakit COVID-19 ini. Dari yang namanya wabah corona ini. Minta sama Allah Jalla wa'ala. Kita sudah luar biasa ikhtiarnya. Masya Allah, ikhtiar yang kita lakukan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer, minum vitamin ini, minum obat ini, minum jamu ini, minum ya obat herbal dan lain sebagainya. Sudah ikhtiarnya. Semua ikhtiar itu gantungkan kepada Allah. Gantungkan kepada Allah. Jangan tergantung kepada apa yang kita ikhtiarkan. Itu sebagai cara sebab kita untuk terhindar daripada itu penyakit. Tapi yang menahan itu penyakit siapa? Agar tidak terkena kita, Allah Jalla wa'ala. Kalau toh sudah kena, siapa yang mengangkat? Allah. Ikhtiarnya dengan obat-obat tadi yang kita minum. Tapi bukan itu obat yang menyembuhkan. Itu cuma ikhtiar saja. Allah Jalla wa'ala yang menyembuhkan. Makanya ada teman yang mengatakan, Ustaz, ana minum obat itu, alhamdulillah sembuh, Ustaz. Tapi teman ana sama penyakitnya, minum obat itu bukannya sembuh, malah dia anak dengar kabar terakhir Qaid meninggal dunia, ya Ustaz. Makanya oleh sebab itu kita ikhtiar ada, tapi kita gantungkan nasib kita tersebut, ikhtiar kita itu kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan selalu berdoa. Di sini hikmah yang luar biasa. Kita sekarang ini, banyak orang itu selalu menggantungkan nasib kepada Allah. Sebelum wabah corona, orang itu banyak mengandalkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Sekarang ini semuanya itu lemah. Semuanya itu lemah. Yang maha kaya hanyalah Allah. Yang maha menyembuhkan hanyalah Allah. Yang maha punya kekuasaan hanyalah Allah Jalla wa'ala. Kita dengan makhluk yang kecil yang bernama corona ini. Allah. Yang bisa mengalahkan itu corona siapa?
Allahu Jalla wa'ala. Makanya alangkah baiknya seruan untuk memerangi corona tersebut kita katakan atas pertolongan Allahu Jalla wa'ala kita bisa menang dengan wabah corona ini. Atas pertolongan Allahu Jalla wa'ala ini wabah corona bisa terangkat dari negeri ini. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Atas pertolongan Allah hingga Allah menyembuhkan penyakit corona yang pernah menimpaku ini. Subhanallah, itu yang harus ada. Doa-doa dan doanya orang yang sakit tersebut terijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan catatan dia tersebut orang mukmin. Nah, kemudian yang kelima, ya, hikmah dibalik daripada sakit tersebut, ya, itu tidak lain sebagai cara Allah Jalla wa'ala untuk memberikan jannah dan surganya untuk orang yang sakit tadi. Subhanallah. Dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, berkaitan tentang wabah taun yang tersebar. Apa itu ya Rasulullah? Kenapa tuh wabah taun ada? Kata Rasulullah, innahu adabun ya ba'asallahu ala man yasha. Itu wabah taun Allah utus sebagai adab dan siksa serta hukuman bagi orang yang dia inginkan, terutama buat orang kafir dan fasik. Ya. Tetapi wa rahmatan lil mu'minin. Tapi itu wabah, rahmat dan rasa kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala kepada itu orang mukmin. Barang siapa yang sadar akan apa yang menimpa dia berkaitan dengan itu wabah atau sakit-sakit yang lainnya, dia yakin itu semua sudah ketentuan Allah Jalla wa'ala, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Pernah ada seorang perempuan bernama Ummu Zufar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ummu Zufar ini, ya, mendapatkan musibah, sakit, ya, sora. Sora itu adalah penyakit ayam. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong doakan aku. Aku ini punya penyakit sura, penyakit ayam. Bukan apa-apa ya Rasulullah, kenapa aku ingin sembuh dari penyakit ayam ini? Karena aku kalau mendapatkan ini penyakit, aku itu nggak sadar diri, lepas pakaian ya Rasulullah. Aku inginnya bugil, kena kepanasan. Dan aku melepas pakaian itu nggak sadar ya Rasulullah. Aku malu ya Rasulullah. Ditonton dan dilihat oleh orang ketika aku mengalami itu penyakit. Tolong doakan aku ya Rasulullah agar aku sembuh dari penyakit ayan ini. Ya, dalam bahasa Arabnya apa? Penyakit sura. Nah, kata Nabi SAW kepada itu perempuan yang bernama Ummu Zufar, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, ya, menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan sakit ayan ini, maka dipastikan engkau mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Wa in syi'ti da'autallaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau kamu ingin, aku mendoakan engkau, aku minta kepada Allah, aku berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala menyembuhkan sakit ayanmu ini. Silahkan, pilih yang mana, kata Nabi SAW. Kata Ummu Zufar, kata perempuan tersebut, asbir ya Rasulullah, aku bersabar. Tapi tolonglah aku ya Rasulullah, jika sekiranya ini penyakit masih ada padaku, kalau aku mendapatkan ini sakit, jangan sampai aku melepas pakaian ya Rasulullah. Akhirnya didoakan oleh Nabi SAW, setiap kali dia dapat penyakit tersebut, jangan sampai lepas pakaian. Dan subhanallah, dia kena penyakit itu, pada ujungnya dia tidak lepas pakaian lagi. Tapi salah seorang perempuan yang punya jaminan surga, dikarenakan sebab sabarnya dia akan sakit yang telah Allah Jalla wa'ala ujikan dan cobakan kepada dia, adalah perempuan yang bernama Ummu Zufar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, kalau kita sakit sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala tersebut, jaminan surga buat kita. Pernah Nabi kita Muhammad SAW membesuk seorang wanita yang sedang sakit, sahabatnya. Boleh Ustaz membesuk seorang wanita yang bukan mahram kita? Boleh, dengan dua catatan. Yang pertama,
si perempuan yang kita besuk yang sedang sakit itu pastikan memakai jilbab atau busana muslimah. Seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, pastikan ketika kita membesuk perempuan yang bukan milik kita, bukan mahram kita, ada mahramnya di situ. Entah suaminya, entah anaknya yang laki-laki yang sudah balik, atau yang lainnya. Nah, Rasulullah SAW datang ke perempuan tersebut membesuk. Nabi SAW melihat itu perempuan sakit yang sangat luar biasa. Tahu Nabi, ini sakit yang sangat luar biasa. Sakit yang membuat tubuh ini merasa tidak enak sekali. Rasulullah ketika melihat keadaan itu perempuan mengalami sakit itu meneteskan air mata. Tak kuat Nabi SAW. Tapi ini perempuan sabar yang sangat luar biasa. Ketika Nabi SAW bertanya kepada perempuan tersebut, itu lidah menjadi keluh, bergetar bibirnya Nabi SAW. Kaifa tajiduk? Gimana engkau keadaannya? Wahai fulana. Apa jawab perempuan tersebut dengan penuh kesabaran? Khairun ya Rasulullah. Semuanya baik, semuanya bagus. Tapi aku berharap kepada Allah Jalla wa'ala, dengan sakit yang aku dapatkan ini, Allah Jalla wa'ala mengampuni seluruh dosa-dosaku ini yang pernah aku lakukan ketika di dunia ini. Dan aku berharap kepada Allah Jalla wa'ala, jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, aku berharap jaminan surga dari Allah Jalla Jalla. Apa jawab Nabi SAW? Sabruki iya adkhalakillahul jannah wa kafara jami'a khatayaki. Kesabaran engkau dengan menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, kondisi sakit, sabar engkau menerimanya, ridha, penuh dengan keikhlasan menerima ketetapan sakit yang datang dari Allah Jalla wa'ala ini, maka Allah menghapuskan seluruh dosa-dosamu dan memasukkan engkau ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Nah, kemudian itu yang kelima ya. Dengan sebab sakit ya, maka dengan kita menerima secara ikhlas, ridha akan keputusan Allah Jalla wa'ala ya, maka insya Allah jaminan surga. Jaminan surga. Kemudian yang keenam, jika sekiranya sebab sakit tersebut dia meninggal dunia, maka itu sebagai tanda husnul khatimah buat dia. Subhanallah, ada sekitar 18 tanda husnul khatimah. Salah satunya adalah berkaitan dengan masalah sakit. Makanya Rasulullah mengatakan di banyak hadis tentang penyakit taun, ya, orang yang terkena penyakit taun tersebut dan meninggal dunia, kalau dia orang mukmin, maka husnul khatimah. Meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dunia dalam kondisi seluruh amal saleh diterima. Termasuk juga orang yang terkena penyakit TBC atau yang berkaitan dengan paru-paru. Kata Nabi SAW, as-sillu syahadah. Orang yang terkena sakit, ya, entah TBC atau yang berkaitan dengan sakit paru-paru, meninggal dunia sebab itu, maka dia mati seperti orang yang mati syahid. Husnul khatimah. Termasuk penyakit apapun. Bahkan dalam satu hadis yang sahih, man yaqtulu batnuhu ya lan yu'adzab fil qubrihi. Barang siapa yang meninggal dunia dikarenakan sebab sakit perut, ya, atau yang berkaitan dengan perut, maka Allah Jalla wa'ala tidak mengazab, tidak menyiksanya di alam kubur. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya, jika sekiranya sebab sakit tersebut dia meninggal dunia, maka itu sebagai tanda husnul khotimah buat dia. Makanya ada satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW 5 hari sebelum meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah. Ini doa berkaitan dengan permintaan husnul khotimah. Semoga kita hafal ya. Nanti insya Allah kalau sekiranya belum hafal juga nanti saya WA, saya kirim ke Pak Irfan. Insya Allah ini doa. Ini doa yang bagus betul, terutama bagi mereka yang mengalami musibah sakit. Doanya berbunyi seperti ini. Rabbil firli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la.
Rabbil firli, ya Allah, jadikanlah sebab aku sakit ini sebagai cara Engkau mengampuni dosa-dosaku, ya Allah. Warhamni, ya Allah, jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah, maka berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku, ya Allah. Antarkan aku ke dalam jannah dan surgamu, ya Allah. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah, susulkan aku, kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Siapa orang yang memiliki derajat yang tinggi tersebut? Ada 4 golongan disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa ayat 69. Yang pertama adalah para anbiya, para nabi. Subhanallah, mudah-mudahan sebab sakit tersebut jika meninggal dunia, ya Allah, kumpulkan aku bersama para nabi. Subhanallah. Ya. Nabi di mana posisinya? Di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Subhanallah. Kemudian yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar di dalam masalah keimanan. Subhanallah. Itulah orang yang memiliki martabat yang tinggi. Yang ketiga, asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat adalah as-salihin, orang-orang yang saleh. Subhanallah. Terus baca, kita ajarkan kepada keluarga kita, ya, yang sakit itu dengan doa seperti itu. Rabbil firli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la, atau Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Tapi Ustaz, kalau anak sehat, boleh nggak baca itu? Boleh, nggak ada masalah. Cuma ya kalau kita sakit, lebih utama lagi membacanya. Lebih ya dipentingkan lagi untuk membaca itu. Kita nggak tahu. Jangan-jangan sebab sakit itu kita meninggal dunia. Maka kita berdoa, Rabbil firli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Rabbil firli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Terus itu baca. Di doa terus ya, kita baca doa itu. Nah, moga-moga kalau toh misalnya kita sembuh, alhamdulillah. Kalau sekiranya kita meninggal dunia sebab sakit, mudah-mudahan itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan anugerah husnul khatimah buat kita semua. Makanya ada teman-teman yang terlalu sedih ya ketika ada keluarganya, kerabatnya sedang meninggal kena COVID. Saya bilang, ya, Rasulullah memberikan kabar gembira. Orang yang sakit dari kalangan orang mukmin, jika dia meninggal dunia sebab sakit tersebut, dengan catatan dia ikhlas, dia ridha dengan apa yang Allah putuskan, maka itu sebagai tanda husnul khotimahnya dia. Itu sebagai tanda husnul khotimahnya dia. Allahu Akbar. Ya, jadi kita ikhlaskan keluarga kita yang sudah meninggal dunia karena sebab COVID misalnya atau sakit-sakit apapun. Subhanallah, dia sudah mendapatkan satu kafarat, penghapus dosa, ya, kemudian penambah pahala, kemudian juga derajatnya ya diangkat oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian juga ya mudah-mudahan ya Allah Jalla wa Ala menjadikan dia tersebut husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan jannah dan surga untuknya. Nah, kemudian yang terakhir, ini penting ya ketika sakit. Nah, ya, yang ke-6 kita katakan sebab sakit, subhanallah, kita ketika sehat Ustaz melakukan ibadah ini dan amalan ini. Tapi berhubung sakit terhenti ya kita melakukan ibadah yang kita biasa lakukan. Salat duha terhenti, qobliyah dan ba'diyah juga hilang. Puasa Senin Kemis yang pernah dilakukan juga nggak bisa Ustaz karena lemahnya fisik. Kemudian selanjutnya juga berkaitan tentang sholat tahajud juga nggak bisa dikerjakan lagi. Bagaimana untuk mensikapi tentang masalah ini? Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan meskipun sakit pahalanya tetap mengalir. Sakit dia tidak mengerjakan, tapi berhubung ketika dia sehat selalu mengerjakan itu, maka pahalanya tetap mengalir. Dalilnya
hadis yang sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ya, disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik dan juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu misla ma kana ya'malu wa huwa sahih. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang sakit, kemudian dia tersebut meninggalkan amalan yang biasa dia kerjakan, kecuali Allah Jalla wa'ala akan menulis pahalanya sama sebagaimana dia beramal ketika dia tersebut sehat walafiat. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, "Ma min muslim ibtalahu Allahu fi jasadihi illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi." Subhanallah, tidaklah seorang muslim yang dicoba oleh Allah Jalla wa'ala berkaitan dengan tubuhnya, maksudnya sakit. Kemudian dia meninggalkan amalan yang menjadi kebiasaan dia, maka Allah tetap menulis pahala untuk dia, ya, meskipun dia dalam kondisi sakit, maka Allah akan menulis pahala untuk dia sebagaimana dia mengerjakan itu amalan ketika dia tersebut sehat walafiat. Nah, berbahagialah orang yang ketika sehat selalu beramal soleh. Maka mumpung kita masih sehat nih Bapak, kalau kewajiban jelas kita kerjakan. Tambah juga dong dengan yang sunnah-sunnah dari sholat duha, ya, qobliyah ba'diyah, bahkan sholat tahajud, sholat sunnah wudu, ya, termasuk juga kalau kita mampu berpuasa sunnah di antaranya 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, dan 15 ayyamul bid. Termasuk juga kita katakan berkaitan tentang amalan puasa Senin Kemis, bahkan puasa Nabi Daud alaihissalam. Kalau sekiranya sebab itu, ya, sebab ketika sehat tersebut kita mengamalkan itu amalan, ketika sakit kita tidak sanggup lagi untuk mengamalkannya, maka insya Allah biidznillah pahalanya tetap kita dapatkan. Pahalanya tetap apa? Kita dapatkan. Makanya tetap semangat Bapak Ibu, meskipun dalam kondisi musibah, mumpung sehat walafiat, kerjakanlah, ya, amalan tersebut selama kita tersebut bisa, dan Allah selalu memberikan petunjuk untuk kita bisa itu mengamalkan itu amalan. Kemudian mumpung tenaga masih ada, fisik masih kuat, kerjakanlah itu amalan. Karena ketika kita sakit jangan sampai ada penyesalan. Waktu sehat nggak pernah mengerjakan apa-apa, maka tidak mungkin dapat pahala ketika sakit, ya kan? Tapi ketika kita sehat ini selalu melakukan amalan itu, pas waktu sakit kita sudah nggak bisa berbuat amalan sebagaimana ketika sehat, tapi baiknya Allah Jalla wa'ala, Allah tetap mengganjar pahala dan hasanat untuk kita semua tersebut. Maka oleh sebab itu, ya, amalkan apa yang kita bisa ketika kita sehat ini, terutama berkaitan dengan sunnah-sunnah, maka insya Allah ketika sakit, meskipun kita sudah tidak bisa lagi untuk mengerjakannya, maka kita katakan disitulah nanti Allah Jalla wa'ala akan mengganjar kebaikan, ya, pahalanya terus menerus kita dapatkan, meskipun kita sudah tidak bisa lagi mengamalkan, tapi pahalanya tetap kita dapatkan sebagaimana kita mengamalkan itu ketika kita sehat. Nah, ini 6 hal, ya, atau 7 hal yang berkaitan tentang hikmah di balik dari sakitnya seseorang. Yang pertama, sebab sakitnya orang mukmin tersebut sebagai kafarah, penghapus dosa. Yang kedua, sebab sakit tidak lain itu sebagai penambah pahala dan hasanat, ya. Yang ketiga, sebab sakit itu meningkatkan derajat dan martabat di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang keempat, sebab sakit, ya, doanya orang yang sakit muslim tadi atau mukmin tadi diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kelima, sebab sakit maka janjinya Allah Jalla wa'ala kalau dia sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, maka jaminan surga untuknya. Kemudian yang keenam, sebab sakit tersebut, jika dia tersebut meninggal dunia sebab itu sakit, maka itu sebagai tanda husnul khatimah buat dia, dengan catatan dia beriman kepada Allah, dia muslim, dia ridha dengan keputusan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketujuh, ya, jika dia sakit, dia sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa berkaitan dengan amalan ibadah, terutama amalan-amalan sunnah, ya, yang wajib tetap dia kerjakan.
ya, dengan rukhsah dan keringanan yang Allah berikan kepada dia. Tapi ketika dia sehat, misalnya dia melakukan amal soleh berkaitan dengan amalan-amalan sunnah, ketika sakit sudah tidak bisa lagi untuk melakukan amalan-amalan sunnah tersebut, maka Allah Jalla wa'ala tetap mengganjar dia dengan pahala yang sama sebagaimana ketika dia mengerjakan itu amalan pada saat dia tersebut sehat walafiat. Nah, ini 7 hikmah di balik musibah sakit tersebut. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ketika mengalami itu sakit, kita katakan seperti itu. Nah, yang harus dilakukan oleh orang mukmin yang pertama ketika dia sakit misalnya, ya, hendaknya orang yang sakit tadi merasa ridha dengan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Sudah kita sampaikan tadi, ya, secara tidak langsung, ya. Kita sabar menerima akan keputusan Allah Jalla wa'ala tadi. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang harus kita lakukan pada saat kita tersebut sakit, ya, ini sikap, ya. Sikap artinya mauqif kita, apa yang harus kita lakukan pada saat kita sakit. Yang pertama kita bilang, ya, qadarallahu ma syaa fa'al, bahwasanya kita juga bersyukur alhamdulillah ala kulli hal. Sesuatu yang kita takutkan terkena juga oleh kita, sesuatu yang kita nggak inginkan terkena juga oleh kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puja hanya milik Allah. Dalam keadaan apapun kita tetap memuji Allah. Di situ sebagai wujud untuk menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita lakukan pada saat kita tersebut mengalami, ya, musibah sakit tersebut, selain kita menerima ketetapan Allahu Jalla wa ala, kemudian kita banyak berdoa kepada Allahu Jalla Jalaluh. Serahkan, selain ada ikhtiar, selain ada usaha untuk sembuh, sekaligus banyak berdoa minta kesembuhan. Atau kalau sekiranya ada kerabat, keluarga yang sakitnya itu sangat parah sekali, kemungkinan sembuh kalau menurut sudut pandang ahli medis itu sangat sedikit sekali harapannya. Apa yang kita ajarkan? Doa untuk dia. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat ketika mengalami itu. Pada saat itu sahabat itu karena nggak kuatnya sakit, dia berharap untuk mati. Nggak boleh. Kata Rasulullah, la tatamannal maut. Kita kalau sakit itu jangan berharap mati. Jangan, nggak boleh. Seperti itu. Ya, tapi ya Rasulullah, bagaimana aku nggak kuat lagi seperti ini? Kata Rasulullah, sabar. Itu sebagai penghapus dosa buat engkau. Kemudian di ujungnya Rasul mengatakan, fa in kana la budda fa'ilan, kalau kau harus berdoa yang seperti itu, maka bacalah doa yang seperti ini, kata Nabi SAW. Doanya sebagai berikut. Allahumma ahyini ma kana al-hayatu khairun li wa tawaffani idza kana al-wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika sekiranya kehidupan ini lebih baik buatku. Panjangkan umurku ya Allah jika sekiranya kehidupan ini baik buatku. Tapi jika sekiranya kematian yang lebih baik buatku, panjang umur malah melakukan maksiat dan perbuatan durhaka, maka lebih bagus diwafatkan saja aku. Subhanallah, ini doa terutama bagi mereka yang sepertinya susah sekali, ya, berat sekali menghadapi sakitnya itu, doalah seperti itu. Tidak mengapa yang demikian. Allahumma ahyini ma kana al-hayatu khairun li wa tawaffani idza kana al-wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku, maksudnya panjangkanlah umurku jika sekiranya kehidupan ini baik buatku, tapi jika sekiranya kehidupan ini tidak baik buatku, maka lebih bagus aku diwafatkan saja. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sakit yang sangat luar biasa juga, ya, jangan lupa untuk berwasiat. Ya, berwasiat itu penting, terutama kepada anak-anak kita, ya. Subhanallah, sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengalami sakit dipikir oleh Sa'ad, dia tersebut mau meninggal dunia. Karena sakitnya luar biasa parah. Waktu itu kejadiannya di Mina, waktu berhaji bersama Nabi SAW. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kebetulan pada saat itu baru memiliki seorang anak perempuan bernama Aisyah. Ya. Nah, Abu Bakar punya anak Aisyah juga. Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak namanya Aisyah juga. Nah,
minta dipanggilkan Nabi SAW. Subhanallah, Nabi datang, kemudian saat langsung mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ana dzu mali, aku ini banyak harta, aku ini orang kaya. Dan kebetulan yang mewarisi hartaku ini cuma putriku yang satu-satunya ini yang bernama Aisyah. Bagaimana sekiranya kalau aku menyerahkan hartaku seluruhnya buat Islam? Kata Nabi SAW, la, tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau begitu 2/3 dah ya Rasulullah. Ya, 1/3 buat putriku yang bernama Aisyah. Kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Setengah buat Islam, setengah buat putri. Kata Nabi SAW, enggak, tidak boleh yang demikian. Sampai pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, sulus ya Rasulullah, 1/3 deh buat Islam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, na'am, boleh 1/3. Wasulusu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Wa antada'a auladakum agniya khairun antada'ahum alatan yatakaffafu 'indan nas. Ya, 1/3 sudah banyak, ya. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi yang kaya raya, mampu secara finansial, itu lebih baik buat mereka daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi fakir miskin yang pada ujungnya meminta-minta kepada manusia. Subhanallah. Ini wasiat penting. Termasuk wasiat juga tidak sekedar masalah harta. Kenapa? Kok masalah harta? Karena khawatir. Islam memang mengatur tentang warisan. Cuma kadang banyak di antara anak-anak itu yang hilang. Ya, paham tentang ayat-ayat, bahkan hafal. Itu Ustadz ayat 11, 12 surah An-Nisa tentang warisan. Tapi tidak dijalankan juga. Makanya abahnya atau uminya berwasiat. Tolong nak ya, kalau abah umi meninggal, masalah harta ini jangan sampai jadi azab, jadi siksa buat abah dan umi. Tolong ini betul-betul menjadi pahala buat abah dan umi. Yang kedua juga, tolong nanti kalau abah umi sudah meninggal dunia, kondisi abah umi sudah sakit-sakitan begini, khawatirnya ajal ya segera tiba untuk abah dan umi. Tolong apa yang abah tinggalkan baik-baik ya, bagi sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Berwasiat ya, termasuk wasiat kepada anak ya, agar selalu memegang teguh agama Islam ini. Nah, memegang teguh agama Islam ini ya, sebagaimana wasiatnya Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia kumpulkan anaknya yang berjumlah 12 tersebut. Nabi Yakub cuma bertanya kepada anak-anaknya, lima ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia ini? Anaknya Nabi Yakub, anak-anak yang saleh, ya, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bahwasannya yang kita sembah sama Tuhan yang esa, yaitu Allahu Jalla wa'ala, Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang nenek moyang kita sembah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan kami pastikan kami meninggal dalam kondisi yang beriman kepada Allahu Jalla wa'ala, atau dalam kondisi kita tersebut ya muslim. Nah, ini wasiatkan. Termasuk juga wasiat kepada anak kita sedang sakit ini. Banyak doakan abah ya, banyak doakan mamah ya. Takutnya nggak ada umur, kan seperti itu. Doa yang umum lah ya. Kita sebagai anak ini selalu mendoakan orang tua kita. Bahkan itu sebagai doa wajib lah buat kita. Kalau kita berdoa untuk pribadi kita, tolong sisipkan tuh doa untuk orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Subhanallah, mudah-mudahan dengan doanya anak tersebut kita ini aman di alam kubur, aman di padang mahsyar hingga masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, innallaha la yarfa'u darajata abdas salihi fil jannah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Hamba yang saleh ini ketika masuk surga, dia merasa surga yang didapatkan sangat luar biasa. Dia keheranan.
Subhanallah, padahal ketika di dunia beramalnya biasa-biasa aja. Kemudian dia bertanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, Rabbi anna li hadhihi. Ya Allah, ya Tuhanku, sebab apa aku mendapatkan jannah, surga yang luar biasa istimewanya ini untukku? Apa sebabnya ya Rabb? Kemudian dikatakan, yuqalu lahu bistighfari waladika laka. Anakmu yang saleh dan salehah selalu berdoa memintakan ampun kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah mengampuni dosa-dosamu dan mendapatkan jannah surga yang terbaik untukmu. Subhanallah, sebab doanya anak, seseorang itu aman di alam kuburan. Sebab doanya anak, dia tersebut aman di padang mahsyar. Sebabnya doa anak, orang tua tersebut masuk jannah dan masuk surga. Nah, ini kita berulang-ulang, nggak apa-apa. Hatta kita sehat, kita ingatkan, banyak anak-anak itu nggak peduli dengan orang tuanya. Dia lebih peduli dengan handphonenya ketimbang orang tuanya. Kita tanya, sudah doain abah belum? Sudah doain mamah belum? Kita masih sehat ini. Abah pengen didoain? Jawabannya begitu. Jawaban yang menyesakkan buat hati kita ini. Kita masih hidup saja jawabannya begitu. Apalagi nanti kalau meninggal dunia. Allahu Akbar, apakah dia masih ingat kepada kita? Makanya mumpung kita sehat, ingatkan tuh anak. Apalagi kondisi kita sakit, kumpulkan tuh anak, kasih wasiat. Supaya mereka merasa ya memiliki kita. Dan betul-betul sayang kepada kita. Tolong doakan abah, tolong doakan umi. Seperti itu. Supaya mereka itu nanti ketika kita toh juga sudah meninggal dunia, mereka selalu mendoakan kita. Itu yang paling penting. Nah termasuk juga kalau kita sakit, nah ini kan sebagai teguran ya, mengingatkan kita. Kalau kita ada kewajiban yang belum terlaksana, terutama utang piutang, tolong segera selesaikan. Ya, jangan merasa nah, mudah-mudahan sembuh deh, nggak apa-apa. Jangan, paling tidak wasiat, ada tulisan lah. Ya, abah punya utang nih sama om ini sekian ya, sama tante ini sekian, sama teman babah, sama teman abah yang namanya si fulan sekian. Kasih tahu aja. Kalau sehat, alhamdulillah kita yang tetap bayar. Tapi kalau seandainya kita meninggal dunia dan belum sempat itu bayar, dari harta kita yang kita tinggalkan sebagai warisan, bisa dibayarkan untuk utang kita tersebut. Jangan sampai nanti kita tertahan di pintu surga ya karena kita belum bayar utang, dan jangan sampai nauzubillah kebaikan kita diambil oleh orang yang memberikan piutang atau pinjaman kepada kita. Jadi bangkrut nanti kita di akhirat. Makanya penting catat nih, terutama para istri nih. Ya, maaf ya ibu-ibu, kalau ngambil barang, utang, kasih tahu suami, izin sama suami boleh enggak? Meskipun itu uang, ibu pegang, ada di ATM, tapi sebagai hormatnya ibu kepada suami, beritahu, infokan, aku pengen utang nih, mau ngambil tas ini, baju ini. Bukan apa-apa. Banyak suami yang terkaget-kaget ketika melihat keadaan utang istrinya. Hah? Kamu punya utang sekian? Kapan hutangnya? Ya, sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta, baru menginfokan kepada suami. Ya, takutnya suami jadi gak enak di hatinya kan seperti itu. Nah, kita juga sebagai suami, kalau sekiranya ada utang, apalagi kondisi kita sakit, itu sebagai tanda, tolonglah infokan. Ya, paling nggak dicatat kita punya utang sekian. Nanti kalau abah meninggal dunia, di lemari besi itu ada catatan-catatan utang abah, dan juga ada catatan siapa yang berhutang dengan abah. Nah, itu kan enak. Jadi ketika kita takdirnya meninggal dunia, anak-anak kita bisa melunasi itu utang-utang semua. Dan yang punya utang dengan antum, misalnya dengan si yang sakit ini yang sudah meninggal dunia, bisa kita tagih-tagihin dengan bukti-bukti yang ada tadi itu. Seperti itu yang dituntunkan di dalam agama ini. Wallahu a'lam. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan pahala buat kita. Mudah-mudahan ini ini kajian dijadikan sebagai amal soleh buat kita semua, dan mudah-mudahan dengan sebab ini pula ya Allahu Jalla Jalaluh menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Saya kembalikan kepada Pak Irfan ya, jika sekiranya ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi. Silakan Pak Irfan, Pak Tafadhal masykuran. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Azhar atas pemaparannya, cukup padat sekali buat
kami semua, terutama para jamaah Mushola Ibadur Rahman Harvest Residence. Alhamdulillah begitu banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, Ustaz, mungkin saya izin untuk mencoba mensamarikan tadi Ustaz kajian yang sudah kita simak sama-sama. Yang pertama itu dari mulai Al-Quran surat Al-Baqarah 152 sampai 155. Mohon dikoreksi Ustaz apabila ada yang salah tertinggal. Sebagaimana orang beriman itu selalu senantiasa dicoba gitu ya. Dan di antara cobaan tersebut adalah ya diberikan sakit dan rasa takut, lapar, kekurangan harta dan lain sebagainya. Dan buat mereka yang sabar di ayat yang terakhir tersebut pasti akan mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Dan ketika mendapatkan cobaan, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah gitu ya. Apabila kita memahami, mungkin ya semua muslim mungkin tadi yang seperti Ustaz bilang sebenarnya malah ingin sakit ya, walaupun memang kita tidak boleh meminta sakit gitu ya. Kekayaan, kepintaran semua adalah cobaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman, semuanya adalah baik, semuanya mendapatkan pahala ya apabila orang tersebut beriman gitu kurang lebih ya. Dan orang mukmin apabila mendapat nikmat dia senantiasa bersyukur, dan jika mukmin tersebut mendapatkan sesuatu yang tidak enak dia akan bersabar karena itu adalah lebih baik juga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Mohon dikoreksi Ustaz. Sahih. Dan di antara rukun iman adalah ada senantiasa kita mengimani takdir baik dan takdir buruk. Sakit itu adalah bagian dari takdir, ujian, cobaan juga yang Allah senantiasa takdirkan untuk kita, dan itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Dan paling berat cobaannya yang dialami oleh para nabi atau anbiya, orang-orang terdahulu dari generasi sebelumnya gitu ya Ustaz ya, generasi nabi ya. Dan sungguhnya pahala yang besar didapat dengan cobaan yang paling besar pula gitu ya Ustaz ya. Ada dalam sebuah hadis dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah senantiasa akan memberikan cobaan kepada kaum tersebut gitu ya Ustaz ya. Dan apabila tidak ikhlas, sebaliknya menerima sakit, marah, senantiasa marah, tidak menerima, tidak ikhlas, maka dia akan mendapatkan kebencian dan kemungkaran dari Allah ya. Dan sebagaimana tadi yang kita baca sama-sama di kolom chat, hikmah sakit itu ada 7. Yang pertama adalah pengampunan dosa-dosa dari hadis riwayat Abu Hurairah dan Al-Khudri ya. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Asalkan orang tersebut rela, ridho, ikhlas dengan keputusan Allah tersebut gitu ya. Dan yang kedua adalah sebagai tabungan pahala dari hadis riwayat Abu Hurairah, tidak ada sakit yang sekiranya Allah timpakan kepadaku kecuali penyakit demam itu yang sebenarnya sakit yang diinginkan oleh Rasul ya. Kalau sekiranya ya, artinya ini kalau misalnya kita takdirnya ditimpakan cobaan sakit, maka kata Rasulullah SAW, aku berharap tuh sakit yang aku dapatkan tuh sakit demam ya. Demam tuh panas ya. Kayak panas menggigil begitu. Karena kan kata Rasulullah SAW, kenapa? Ditanya oleh Abu Hurairah, kenapa ya Rasulullah? Karena itu penyakit panas itu kan masuk ke seluruh bagian-bagian daripada tubuh. Dan setiap bagian-bagian tubuh tersebut itu ada nilai pahala di sisi Allahu Jalla wa'ala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Naam. Wa'alaikum. Dan yang ketiga adalah senantiasa hikmah daripada sakit meningkatkan derajat di hadapan Allah. Hadis daripada Anas bin Malik dan Salman Al-Farisi ya. Bahwa Said dan Salman membesuk seorang teman di daerah Sindah, dan Salman memberikan kabar gembira buat orang yang sakit tersebut. Namun apabila sakitnya adalah orang kafir, itu adalah seperti onta yang diikat pemilik dan dilepas oleh pemiliknya. Seperti itu ya. Ya, dia tidak paham karena orang kafir itu kalau sakit nggak tahu apa nih. Kalau kita kan tahu dong, Allah memberikan kita sakit, ya ini sebagai penghapus dosa kita, sebagai tambahan pahala, sebagai tingkatan derajat martabat, sekaligus juga doa kita diijabah. Kemudian juga bisa jadi ini sebagai caranya Allah untuk menganugerahkan jannah dan surga buat kita. Jadi kalau orang yang kafir sakit nggak tahu apa-apa, cuma sedih aja kan seperti itu. Kalau sehat dia apalagi nggak paham juga. Nah makanya orang yang beriman itu syukur, alhamdulillah memiliki satu keistimewaan. Sehat dia bersyukur, sakit dia bersabar, dua-duanya sama dengannya adalah pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Nah. Dan yang berikut adalah hikmah yang keempat, bila orang sakit, doa orang yang sakit tersebut senantiasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.
dari satu asar dari Abu Nuhailah ya Ustaz ya, yang lagi dengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malah dimintai doa. Akhirnya Abu Nuhailah tersebut berdoa, hilangkanlah penyakitku, tapi jangan engkau hilangkan pahala daripada sakit yang aku derita gitu ya. Sahih. Dan jadikan hamba orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadikanlah ibuku adalah bidadari surga. Bidadari surga. Betul. Nah. Dan atau doa-doa yang lainnya, artinya itu kan Abu Nuhailah berdoa 3 itu. Nah, kalau kita yang sakit, doa apalah yang kita inginkan ya. Salah satunya kita titip doa bagi yang sakit itu, segera ini wabah hilang dari negeri yang kita cintai. Kan seperti itu. Karena doanya orang yang sakit mustajab, ijabah, dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Nah. Dan yang silakan Pak Irfan. Ya, mungkin tadi sudah kami baca ya di kolom chat, mungkin bisa dibaca sama-sama sisa yang lain daripada hikmah daripada sakit. Mungkin sebelum sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, mungkin silahkan bagi yang ingin bertanya boleh bisa tanya langsung ke Ustadz atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Silahkan. Tadi Pak Irfan, doa husnul khotimah saya sudah kirim ke antum ya. Oh baik Ustadz. Nah, Pak Tafadhol. Silakan ada pertanyaan langsung ataupun melalui tulisan yang dibacakan oleh Pak Irfan. Pak Tafadhol masyhura. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Masih belum? Ini ada pertanyaan yang japri ke saya, Ustadz, berkaitan dengan wasiat tadi. Ya, harta. Itu apakah berlaku setelah itu orang meninggal dunia ataukah pas waktu dia masih hidup? Nah, begini ya. Berkaitan dengan harta wasiat, dalam Islam itu masalah harta kita diatur. Yang pertama, ketika kita masih hidup, kita memberikan sesuatu entah kepada keluarga kita ataupun kepada orang lain atau kepada yayasan-yayasan Islam misalnya. Itu namanya apa? Hibah. Namanya hibah. Nah, itu berlakunya ketika kita masih hidup. Namanya hibah. Adapun yang berlaku setelah kita meninggal dunia itu ada 2. Yang pertama, harta yang kita wasiatkan untuk orang lain. Karena wasiat itu tidak boleh kita wasiatkan kepada siapa? Kepada putra dan putri kita. Karena Rasulullah melarang. Karena sudah ada warisan. La wasiyata lil waris illa idza adina al warasah. Tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali jika ahli waris yang lainnya setuju. Misalnya dia punya anak 3, 2 laki, 1 perempuan. Kemudian dia berwasiat. Nah, kalau abah meninggal dunia, rumah yang abah tinggali ini buat adikmu yang perempuan saja ya. Jangan dijadikan sebagai warisan. Nah, itu kan wasiat untuk putrinya. Nah, itu wasiat kita katakan baru bisa jalan jika diizinkan oleh ahli waris yang lainnya. Tidak boleh yang seperti itu. Wasiat itu untuk orang lain. Dan wasiat itu paling besarnya berapa? 1/3. Tidak boleh lebih daripada 1/3 kecuali atas izin dari ahli waris. Nah, itu. Nah, wasiat itu berlaku baru bisa dijalankan setelah dia tersebut meninggal dunia. Setelah dia tersebut meninggal dunia. Nah, harta yang ditinggal juga adalah harta warisan. Harta warisan, kita katakan seperti itu. Nah, harta warisan itu baru berlaku ketika abahnya atau ibunya atau pemilik itu harta sudah meninggal dunia. Ya, seperti itu. Nah, artinya kalau abah kita kasih rumah ketika beliau masih hidup, itu namanya hibah. Bukan wasiat, bukan juga warisan. Tapi kalau wasiat itu berlaku untuk orang lain dan berlakunya setelah meninggal dunia, kemudian sedangkan warisan itu untuk anaknya si yang meninggal tadi itu. Wallahu a'lam. Ini sebagai tambahan ilmu berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Pak Irfan, kira-kira begitu ini jawaban. Silakan ada yang lain. Nah, Ustadz, ini ada izin jemaah yang bertanya satu pertanyaan. Ustadz, apabila orang tua kami belum memahami hukum waris, apakah kami perlu untuk memberikan informasi lebih kepada orang tua kami gitu? Karena kan pada prinsipnya
waris itu adalah ini dari orang tua gitu. Apakah karena memang kita harus mengingatkan orang tua atau seperti apa? Jazakallah khairan Ustaz. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik dia laki ataupun perempuan, baik dia orang tua ataupun anak. Nah, kita alhamdulillah sebagai anak sudah mengaji, sudah belajar, termasuk masalah pahamnya kita tentang masalah hibah, wasiat dan warisan. Nah, orang tua kita mungkin ya belum mendapatkan ilmu sebagaimana yang kita dapatkan ilmu yang sekarang ini misalnya. Nah, kewajiban kita untuk menginfokan, menghabarkan kepada orang tua kita tentang ilmu yang kita dapatkan ini, terutama berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya krusial atau sesuatu yang sangat penting, masalah sholat misalnya, abah kita masih asal-asalan dalam masalah sholatnya, ya kan, tidak ada tumak nina dan lain sebagainya. Kita infokan ilmu tersebut, baik dengan lisan kita yang lemah lembut, atau kita berikan kitab kepada abah kita tentang sholat misalnya, atau kita kasihkan ya kajian misalnya entah lewat YouTube dan lain sebagainya itu untuk menginfokan kepada abah kita yang tidak paham tentang masalah itu, termasuk tentang masalah warisan, ya kan, seperti itu. Ya, kadang di antara kita yang banyak terjadi permasalahan itu, dia punya anak laki dan perempuan. Kita tahu dong, laki itu lebih besar dapatnya ketimbang perempuan, 2:1, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Nah, abah kita ingin ini harta sama deh bagi rata aja. Padahal kondisinya anak-anaknya itu berbeda-beda. Bisa jadi anak yang perempuan itu lebih kaya daripada anak yang laki-laki. Nah, ada perasaan yang gak enak dari anak laki-lakinya misalnya. Tapi dia gak enak sama abahnya kalau memberikan kabar seperti itu. Nah, tapi ya itu suatu kewajiban. Kita bilang sama abah kita sih ikhlas, bah. Kalau bagian kita itu kita kasihkan kepada saudara perempuan kita, kepada kakak atau adik kita. Cuma secara asal mula hukumnya, pembagian warisan untuk laki-laki itu lebih besar ketimbang anak perempuan. Ya sebatas ilmu itu saja kita bacakan ayatnya. Surah An-Nisa ayat yang ke-11 tadi kan seperti itu. Nah, termasuk juga yang kadang terjadi ini. Abah udah meninggal, ibu belum. Ibu itu masih menahan, gak mau bagi-bagi warisan dulu. Karena dia bilang, anak masih hidup. Kecuali kalau anak meninggal baru bagi warisan. Nah, ini kan menahan hak dari anak-anak. Padahal ada sebagian anak-anak tersebut yang perlu dengan uang tersebut ya untuk modal dan lain sebagainya. Nah, ini pun juga kita bisa informasikan kepada ibu kita. Mungkin rumah yang ditinggalin oleh ibu kita nggak menuntut dulu. Tapi kan hartanya abah banyak. Tidak hanya sekedar rumah, ada tanah ratusan hektar. Itu dululah yang dibagi-bagikan. Ibu juga dapat kan 1/8 sebagai istrinya abah kan seperti itu. Anak-anak perlu, mama, bagaimana nih solusinya? Nah, ada hartanya abah, tolonglah dibagi-bagi. Nah, itu yang sering terjadi tuh dari kalangan keluarga seperti itu. Banyak sih kasus nanti insya Allah, kalau ada pertemuan yang akan datang nih Pak Irfan dan bapak-bapak serta ibu-ibu semua, kita akan membawakan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Bagus itu. Itu berkaitan tentang masalah wasiat itu. Di mana sih kedudukan wasiat itu dalam Islam? Termasuk nanti ada hubungannya sebelumnya dengan harta masih hidup, waktu masih hidup, yaitu hibah, dan juga ketika sudah meninggal yaitu berkaitan dengan warisan. Wallahu a'lam ya. Ini jadi panjang lebar nanti ceritanya itu. Wallahu a'lam. Nanti next ya. Kajian ke depan nanti insya Allah mudah-mudahan kita bahas itu ya, berkaitan hibah, wasiat dan warisan. Wallahu a'lam. Nah. Silakan ada yang lain? Baik, Ustaz. Silakan para jamaah bagi ada yang ingin bertanya kembali. Nah, di sini ada pertanyaan, ya Ustadz, jika abah atau umi udah meninggal dunia, kita sebagai anaknya, apakah bisa kirim pahala lewat sedekah? Boleh yang demikian. Jadi ada kesepakatan, para ulama sepakat dalam 3 amalan, itu kita bisa transfer pahala. Ini bahasa saya ya, transfer pahala itu bahasa saya. Artinya kita bisa memberikan manfaat buat orang yang sudah meninggal dunia dengan kita melakukan 3 amalan. Yang pertama adalah doa dan istighfar. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, itu sampai doa tersebut, dan istighfar kita memintakan ampunan kepada Allah agar yang meninggal tersebut diampuni dosa-dosanya. Itu pun juga sampai. Dan itu bermanfaat. Yang seharusnya diazab,
seharusnya disiksa di alam kuburnya karena doanya anak, karena doanya saudara-saudaranya, karena doa teman-temannya, maka itu sampai. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ya, surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang belakangan yang masih hidup berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Menunjukkan di sini doa dan istighfar sampai dan bermanfaat. Tapi catatannya Bapak Ibu, yang meninggal itu orang muslim dan muslimah. Kalau orang kafir, putus sudah. Nggak bisa kita bela, nggak bisa kita bantu. Yang kita bisa bantu hanyalah orang-orang mukmin yang laki-laki ataupun perempuan. Dan itu dikuatkan dalam hadis ketika Nabi SAW habis menguburkan mayit, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya yang ikut ke pemakaman, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al-an yus'al. Tolong antum yang hadir ke pemakaman ini menyaksikan penguburan saudara kita ini, tolong berdoa mintakan ampunan kepada Allah Jalla wa Ala agar si mayit ini diampuni oleh Allah Jalla wa Ala dan agar ditetapkan perkataan ya qaulus sabit. Qaulus sabit itu sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Marabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, itu tasbih. Qaulus sabit itu kita sanggup untuk menjawab Rabbi Allah, dinil Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menunjukkan doa dan istighfar sampai, dan itu dikuatkan dalam salat jenazah itu. Ya, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasannya ya ada jenazah yang disolatkan oleh Nabi SAW. Kita tahu dalam salat jenazah itu kan cuma 4 kali takbir. 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca ta'awud dan al-fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga ini doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wassim madkhalahu. Ya. Takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak. Kalau ingin membaca doa juga di takbir yang keempat, baca doa berikut ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuftinna ba'da. Kata perawi ini, ya, aku berharap aku yang meninggal. Ya, subhanallah. Karena doanya sangat luar biasa Nabi SAW ketika mendoakan itu mayit. Nah, dari hadis ini menunjukkan doa dan istighfar itu sampai. Nah, itu yang pertama, doa dan istighfar sampai. Artinya kita bisa membantu orang yang sudah meninggal dunia. Nah, yang kedua, kita wujud bantuan kita kepada orang yang sudah meninggal dunia itu supaya di alam kuburnya aman, supaya dihisapnya juga aman, adalah bersedekah atas nama dia. Atas nama abah, atas nama yang sudah meninggal, atau atas nama teman yang sudah meninggal dunia, atau atas nama saudara yang sudah meninggal dunia. Ya, yang penting dia muslim. Dalilnya Ustaz, ada 3 dalil. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, dan juga hadis dari Ibunda Aisyah, termasuk hadis dari Abu Hurairah. Dalam cerita Abdullah ibnu Abbas dan juga Ibunda Aisyah, ada seorang sahabat laki-laki, namanya Sa'ad bin Ubadah, datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna ummi tufiyat, wa ana ghaibun anha. Ibuku sudah meninggal dunia. Dan pada saat ibu meninggal, aku tidak ada di tempat ya Rasulullah. Aku lagi safar. Pertanyaan aku ya Rasulullah, afalaha ajun in tasaddaqtu laha. Jika aku bersedekah atas nama Ummi, atas nama ibuku, sampai enggak pahalanya? Bermanfaat enggak buat beliau ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, na'am. Sampai dan sangat bermanfaat buat ibumu. Ibumu mendapatkan pahala apa yang engkau sedekahkan atas nama dia. Kata Sa'ad bin Ubadah, kalau begitu ya Rasulullah, ini kebun kurma yang sebentar lagi matang, ya aku sedekahkan atas nama ibu. Subhanallah, baiknya itu anak. Dan itu dikuatkan dalam hadis Abu Hurairah. Ada seorang sahabat laki-laki juga datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna abi ya taraka irsatan katsiratan. Sesungguhnya abahku meninggal dunia, ya, dan dia meninggalkan harta yang banyak. Ya, inna abi taraka malan katsiran. Ya, meninggalkan harta yang banyak. Seperti itu. Pertanyaan aku ya Rasulullah,
Ya. Jika aku bersedekah atas nama abahku itu diampuni nggak dosa-dosanya? Subhanallah. Ya, dia meninggalkan harta yang banyak. Subhanallah, ini anak yang baik kan? Ya, kalau sebagian orang anak-anaknya alhamdulillah abah meninggalkan harta yang banyak. Nggak sanggup, nggak sempat memikirkan abahnya. Padahal abahnya itu meninggalkan harta yang banyak, paling tidak ingatlah kepada abahnya, kepada ibunya kan seperti itu. Ini anak yang soleh, dia bilang, abah nih meninggalkan harta ya Rasulullah. Aku pingin bersedekah atas nama abahku itu diampuni nggak dosanya? Kata Rasulullah SAW, na'am, abahmu diampuni dosa-dosanya jika engkau bersedekah atas nama abahmu tersebut. Nah, yang ketiga, yang bisa bermanfaat, yang sepakat ulama ya, yang sepakat para ulama, yaitu berkaitan dengan badal haji dan badal umrah. Badal haji dan badal umrah. Kita menghajikan buat abah yang sudah meninggal, buat umi yang sudah meninggal dunia, buat teman yang sudah meninggal dunia, sampai pahalanya. Termasuk mengumrahkan juga. Mengumrahkan buat abah, buat umi, buat teman, buat koleha, buat siapa yang kita kenal ya, kita umrahkan sampai juga pahala buatnya. Sedangkan yang lain-lainnya itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Artinya orang yang masih hidup tersebut masih bisa untuk membantu orang yang sudah meninggal dunia. Kalau bahasa saya bisa transfer pahala. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam. Jelas, Pak Iqbal, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua? Nah. Ada yang lain? Silahkan para jamaah, mungkin ada 1-2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Silahkan. Mau bertanya, Pak Ustadz? Silakan Bapak. Pak Ustadz, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada kolega, ada teman yang dia menikah tanpa ada catatan akta atau dari pemerintah gitu. Jadi dia menikah resmi dan sah menurut agama. Nah, kemudian dia meninggal. Nah, bagaimana ini hak waris buat anak-anaknya ini Pak Ustadz? Bagaimana solusinya? Sedangkan anak-anak dari istri yang pertama itu tidak mengizinkan gitu, karena dia taunya ayahnya hanya menikah dengan ibunya, tidak ada dengan orang lain. Nah, ini bagaimana solusinya supaya anak yang istri kedua ini juga mendapat warisan? Ya. Kemudian boleh satu lagi Pak Ustadz? Silakan Pak, silakan. Satu lagi, ini kalau mengenai transfer doa atau transfer amal ini dengan bersedekah misalnya atas nama misalnya, apakah kita yang mentransfer juga masih dapat pahala atau sudah ya seperti yang kita lihat kan begitu, kalau sudah transfer ya barang yang kita transfer itu hilang. Nah, ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Saya jawab dari yang kedua ya. Kita yang bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, kitanya juga dapat pahala. Ya subhanallah, kita bersedekah atas nama abah kita yang sudah meninggal, umi kita yang sudah meninggal dunia, atau keduanya masih hidup, tapi kita suka betul bersedekah atas nama keduanya. Umi abah kita dapat pahala, kitanya pun juga dapat pahala. Seperti itu. Nah, adapun pertanyaan yang pertama tadi itu, nah ini kita banyak-banyak bertakwa ya kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagai laki-laki, kalau ingin kawin 2 atau 3 dan keempat, pastikan ya mereka tersebut dilegalitaskan. Karena bukan apa-apa, biasanya yang sembunyi-sembunyi itu ada indikasi kecenderungannya itu nakal ya. Artinya kalau mencerai seenaknya saja, nanti kalau terjadi sesuatu hal dia angkat tangan, termasuk nanti kalau dia meninggal dunia, kesian istri dan anaknya itu nggak dapat warisan. Padahal secara hukum Islam ya berkaitan dengan akte nikah atau buku nikah itu kan legalitas dari hukumah pemerintah. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kehormatan itu wanita. Nah, makanya kita berharap sama wanita siapapun laki-laki yang mengawini itu wanita, tolonglah minta legalitas ya. Karena takut kejadian sebagaimana yang terjadi pada pertanyaan ini. Ya, ketika suaminya meninggal, ya kita tahu bahwasannya legalitas itu cuma ada pada istri yang pertama, maka terjadilah masalah nanti. Ya, syukur-syukur kalau ada bukti ya, seperti foto dan lain sebagainya, alhamdulillah.
Nah, makanya kita kasih tahu sajalah, gentle sajalah sebagai laki-laki. Yang sembunyi-sembunyi itu malah subhanallah cenderung kepada maksiat itu. Ya, apalagi dengan syarat-syarat tertentu, ya. Maka intinya Bapak, si perempuan dan anak-anak yang dia dapatkan dari hasil pernikahan yang sah menurut agama, meskipun ya tidak ada legalitas dari pemerintah misalnya karena tidak ada akte nikah dan buku nikah, itu istri, itu anak-anak dapat warisan dan sama kondisinya. Misalnya istrinya 4, punya anak, ya 4-4-nya dapat 1/8. Istri dapat 1/8 itu misalnya keluar 4M. Kebetulan dia punya istri, bagi 4, 1M, 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 seperti itu. Nggak boleh, nggak berhubung saya istri yang pertama lebih gede, lebih besar. Nggak bisa, zalim yang seperti itu. Itu kezaliman. Anak-anaknya pun, anak dari istri yang pertama, anak dari istri yang kedua, sama dia dapatkan. Seperti itu. Kalau anak laki-lakinya misalnya dapat 2M, anak laki-laki dari istri yang kedua juga dapat 2M. Seperti itu. Ya, tidak boleh kita membeda-bedakan yang demikian. Nah, makanya kita sebagai laki-laki, kalau nggak sanggup ya secara terus terang tersebut, jangan coba-coba. Karena itu fitnah dunia dan fitnah akhirat nanti. Subhanallah. Kesian tuh yang meninggal dunia, takutnya ditanya oleh Allah Jalla wa'ala dengan sikap dia yang tidak adil tadi itu. Kok cuma yang dilegalkan, cuma istri yang pertama. Yang kedua kok tidak dilegalkan secara hukum atau secara catatan sipil tadi itu. Nah, itu kan berbahaya. Maka oleh sebab itu, nah ini untuk para wanita, tolonglah kalau misalnya di madu ya, artinya dia dijadikan istri yang kedua, ketiga, keempat, minta legalitas. Aman buat di dunianya, supaya jangan fitnah. Kan bahasa orang masyarakat itu kan luar biasa itu. Bahasa subhanallah, kalau kita nggak punya legalitas, itu kita dianggap apa? Ya kan, seperti itu. Ya, bahasa orang itu maaf ya, kalau bahasa orang sopan dianggap istri simpanan. Itu kan bahasa nggak bagus itu. Ya, seperti itu. Makanya oleh sebab itu, wahai para suami, bertakwalah kepada Allah, tolong istri yang keduanya, ketiganya, keempatnya punya juga legalitas sebagaimana istri yang pertama. Dan pada kesimpulannya Bapak, itu istri dapat warisan, itu anak-anak juga dapat warisan dari istri yang kebetulan tidak dapat ya legalitas catatan sipil tadi itu. Tetap dapat karena secara hukum nikahnya secara syariat sah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup Pak Iqbal? Ya. Ini kira yang bisa disampaikan insyaallah. Kan memang. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya, nggak, maksud saya kalau sudah terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, solusinya ada nggak tuh Pak Ustadz? Nah, solusinya bagi warisan yang benar. Secara hukum Islam kan dia sudah tidak ada masalah. Cuman secara hukum negara, hukum pemerintahan yang tidak dipenuhinya gitu. Betul. Itu masalahnya Pak Ustadz. Nah, betul. Tapi paling tidak jadi, nih bagi mereka, bagi suami yang masih hidup ya, bagi suami yang masih hidup, yang sudah meninggal sudahlah. Bagi suami yang masih hidup, tolong dong sebagai wujud cinta juga kepada istri yang pertama, kedua, dan ketiga, tolong ada legalitas. Kenapa? Karena takut terjadi sebagaimana yang terjadi dengan teman kita yang satu itu. Kesian istrinya, kesian anak-anaknya dengan istri yang kedua itu. Ya, karena pengakuan. Ya, karena dia terhalang oleh peraturan misalnya. Nah, iya kan, nanti kalau misalnya istri yang pertama mengadukan ke pengadilan, khawatirnya nggak dapat, Pak. Seperti itu. Karena mana buktinya kamu sebagai istri? Nah, itu yang kesian kan. Nah, syukur-syukur. Nah, sekarang solusinya itu istri yang pertama legowo, anak-anak dari istri yang pertama juga seperti itu. Terima, ini memang saudara dia, ini memang istri abahnya yang kedua, itu juga ibunya dia. Hormatilah, sama penghormatan seperti ibunya yang asli, seperti itulah. Karena itu adalah istri abahnya. Ketika pembagian warisan, ya harus adil seperti itu. Bertakwalah kepada Allah. Harta apalah kita katakan, kalau kita memakan harta secara zalim, na'udzubillah, ya kan seperti itu. Itu kan isi yang kedua yang nggak punya legalitas tadi surat catatan sipil tadi itu kan dia terzalimi. Anak-anaknya juga terzalimi. Gimana nanti hukum di akhiratnya kan seperti itu. Kesian abahnya yang sudah meninggal kan seperti itu. Kesian. Sudahlah, itu mungkin menjadi kesalahan abahnya, mudah-mudahan dimaafkan tuh abah, kan seperti itu. Nah ya, makanya sekarang ini kan orang berhilah dengan adanya pengadilan agama, ketika diajukan ke pengadilan agama, bisa jadi nggak dapat, karena nggak ada bukti sebagai istri yang sah, kan seperti itu. Maka oleh sebab itu, kita katakan begini,
yang mencoba untuk yang masna wa sulatsa wa ruba, yang kawin lebih daripada satu, tolonglah istrinya itu diagungkan semuanya. Salah satu pengagungan dan memuliakan seorang laki-laki kepada istrinya tadi, tolong dilegalitaskan semuanya sesuai dengan catatan sipil yang ada di negeri yang kita cintai ini. Seperti itu. Supaya nanti aman di dunia, aman juga di akhirat. Wallahu a'lam. Yang sudah terjadi, terjadilah. Sudah meninggal. Nah, tinggal kebaikan dari istri yang pertama dan anak-anaknya. Tolonglah bagi harta tersebut sesuai dengan syariat Islam. Begitu kira-kira. Nah, wallahu a'lam. Cukup ya, Bapak-bapak. Saya ada kajian lagi nih. Minta maaf. Ya, jam 11 ini sudah ditunggu. Nah, ya, barakallahu fiik. Kalau Pak Iqbal, ya, kita tutup kajian kita ya dengan doa kafaratul majlis. Baik. Masing-masing di antara kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu izin pamit. Terima kasih banyak. Akhiran Ustaz. Akhiran Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.